penuh ucapan syukur karena kita boleh sama-sama mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita sampai Dia rela mati untuk menggantikan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau katakan bahwa kasih-Mu sungguh tiada duanya. Dan nanti Bapak Teddy akan membuka di dalam doa. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa.
Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Begitu besar anugerah-Mu buat kami, Tuhan, buat kami semua pada pagi hari ini. Sehingga kami bisa beribadah bersama-sama secara virtual ini, Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul memuji muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagung-agungkan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini Tuhan, hari Jumat Agung, karya-Mu yang terbesar, tiada tara pada buat kami Tuhan. Buat kami manusia Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Kau rela berkorban di atas bukit Golgota Tuhan. Kau disalibkan di sana Tuhan. Kau mengorbankan diri-Mu Tuhan. Kau mati, Kau disalib. Kau mengucurkan darah-Mu ke bumi Tuhan. Hanya menyelamatkan kami. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang penuh hina ini Tuhan. Kau angkat, Kau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu terbesar buat kami manusia. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, ajar kami terus Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ajar kami lewat firman-Mu. Ajar kami lewat firman-Mu. Setiap saat bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih pada hari ini. Terus kami Tuhan akan setia memuji muliakan. Kami percaya suatu ketika Tuhan akan kembalikan normal buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapan-Mu Roh Kudus Kau berikan buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Sukacita, kasih sayang-Mu Tuhan lewat firman. Urapi kami semua Tuhan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, terima kasih. Kami serahkan memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Teddy. Sebentar saudara kita terkasih, Bapak Johnson akan membawakan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian. Tiada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus.
termuliakan. Haleluya. Silakan Pak Johnson. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah hidup akan mendapat jalan keluar dan diselamatkan. Amin. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan.
bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Haleluya. Terima kasih Bapak Johnson, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian. Karena salib-Mu, kita mau mengingat akan pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Karena kalau kami ada dan kami sudah menang, kami sudah memperoleh hidup yang baru, adalah karena kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi semakin kuat. Kami mau menjadi semakin berbuah. Karena Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang berkarya di dalam kami. Melalui firman-Mu hari ini, kami boleh semakin bertumbuh. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu dan kami percaya sungguh yang disampaikan adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Pendeta Nimo untuk membawakan firman Tuhan. Semoga kiranya saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, tetap semangat dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di bulan yang baru, bertepatan juga dengan tema yang baru, dan saya rasa saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran dari hari raya Paskah yang bersangkut paut dengan hari esok atau tentang masa depan kita. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul komitmen bagi masa depan. Komitmen Tuhan bagi masa depan saudara dan saya. Mungkin kalau kita merenungkan kisah Paskah saudaraku, kita mungkin lebih berpikir bahwa perayaan hari raya seperti Paskah kebanyakan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kita mengingat, kita merenungkan, kita menghayati, kita mengambil kembali pemaknaan dari apa yang pernah terjadi di masa-masa yang lampau. Tapi sudah dikasih Tuhan, saya merasa Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua pada hari ini bahwa hari raya yang Tuhan perintahkan seperti Paskah, saudaraku, untuk dirayakan oleh umat Tuhan, saudara dan saya, ternyata bukan hanya suatu hari untuk memperingati tentang sesuatu hal yang di masa lampau, bukan hanya sebuah hari, saudaraku, yang dikhususkan, yang dispesialkan, yang disebut sebagai hari raya untuk kita mengenang sesuatu yang pernah terjadi. Tetapi saya perhatikan, saya renungkan, saya pelajari firman Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan punya rencana di balik setiap hari raya, termasuk hari raya Paskah. Yaitu supaya umatnya punya pandangan yang ke depan, punya persepsi, punya persiapan, antisipasi dengan sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Ya, seringkali kita datang beribadat, seringkali kita datang merayakan hari-hari raya kita, saudaraku, hanya karena kita ingin memperingati tentang apa yang terkandung dalam hari raya tersebut, saudaraku ya. Dan kita berpikir itu hanya bersangkut paut tentang sejarah masa lalu. Tetapi kembali lagi saya merasa Tuhan ingin membukakan pikiran kita, mengingatkan kita kembali bahwa hari raya sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan supaya kita siap mengantisipasi hari-hari yang ada di depan kita. Dan khususnya pada kesempatan ini kita belajar tentang hari raya Paskah, saudaraku. Ada dua kata kunci atau tiga, saya boleh kata di sini, tiga kata di sini, tapi dua poin utama yang saya ingin tekankan, yaitu kata komitmen dan kata masa depan. Bahwa Paskah ini menekankan tentang betapa komitmen itu penting dan tentang betapa masa depan itu perlu dipersiapkan. Yang pertama, saudara, kita perhatikan next slide. Saudaraku, kalau kita perhatikan sejarah daripada hari raya Paskah, tentunya kita kembali kepada kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kita tahu di sana menceritakan tentang persiapan bangsa Israel yang akan segera keluar dari perbudakan di Mesir, suatu tonggak sejarah dari kehidupan bangsa, suatu bangsa, saudaraku ya, yang boleh dikatakan sebagai hari mereka keluar menjadi suatu bangsa yang berdaulat, hari di mana mereka dibebaskan dari penjajahan, dari perbudakan, saudaraku, di Keluaran pasal 12. Dan itu semua dimulai dengan satu tulah yang sudah Tuhan timpakan kepada Mesir, dan sekarang sampai kepada tulah yang ke-10, tulah yang paripurna, tulah yang paling tinggi, tulah yang ultimat, di mana Tuhan akan menghukum Mesir dengan membunuh anak-anak sulung, tidak hanya manusia, bahkan sampai kepada hewan, saudaraku ya. Tentunya kalau kita renungkan peristiwa ini, bagaimana Tuhan, kenapa di tulah yang ke-10 inilah barulah bangsa Israel bisa mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Di tulah yang terakhir inilah baru benar-benar istilahnya Mesir itu kapok, sekapok-kapoknya, baru benar-benar mereka belajar ya, mereka ditekuk lututnya betul-betul, mereka
dikalahkan oleh Tuhan, kenapa harus sampai kepada tulah yang ke-10, dan di situ kita lihat bagaimana tulah itu adalah pembunuhan anak-anak sulung. Kalau kita perhatikan, kita pelajari firman Tuhan, saudaraku, tentang membunuh anak-anak sulung. Sebenarnya ya kematian anak sulung atau mengorbankan anak sulung, anak yang pertama dari sebuah rumah tangga, saudaraku, itu adalah sebuah wujud bukti, sebuah tindakan yang paling tinggi yang menunjukkan seseorang itu sangat berkomitmen akan sesuatu. Maka dia akan relakan bukan hanya hartanya, bukan hanya miliknya, bukan hanya apa yang ada pada dia, tetapi puncak dari sebuah komitmen, puncak dari sebuah, saudaraku, keteguhan, loyalitas, kesungguhan seseorang akan satu hal adalah dia rela mengorbankan anaknya yang sulung, ya, mengorbankan, boleh dikatakan satu pribadi yang paling diandalkan, paling dipercaya, yang paling dipersiapkan untuk meneruskan masa depan, kelangsungan dari kehidupan keluarga, rumah tangga, atau sosok pribadi tersebut, saudaraku. Itu sebuah bukti tidak ada loyalitas yang lebih tinggi lagi, tidak ada persembahan, pengorbanan yang lebih luar biasa lagi dibandingkan mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang disebut sebagai putra sulung atau anak sulung, saudara ya. Dan inilah yang menjadi penekanan, saya yakin menjadi penekanan firman Tuhan yang kita bisa pelajari pada hari ini. Bagaimana Tuhan menghajar Mesir di titik sampai mereka harus mengakui bahwa kalau mereka mau melawan Tuhan, seberapa mereka berkomitmen untuk melawan Tuhan, sudah dihajar dengan berbagai tulah, kegelapan, lalat, pikat, saudaraku ya, katak, air berubah menjadi darah, dan seterusnya, saudaraku, hujan batu, hujan es. Saudara, semuanya tidak mempan buat mereka masih bisa bersikeras, masih bisa melawan, masih bisa menunjukkan kegigihan mereka untuk menentang kehendak Tuhan, menentang rencana Tuhan, menentang maksud Tuhan. Sampai di titik Tuhan akan tunjukkan, baik kalau begitu kamu akan buktikan kegigihan kamu sampai harga yang tertinggi kamu bayar dengan anak sulungmu. Bukan hanya manusia, bahkan sampai hewan sekalipun, saudaraku ya. Dan di titik situlah, ya, Alkitab mau mengajarkan kepada kita, orang yang mau melawan sama Tuhan, maka dia harus bayar sampai kepada komitmen yang tertinggi. Dia harus korbankan putra sulungnya, masa depannya, kehidupan yang ada di hadapannya, yang dibanggakan dan seterusnya, saudara. Dan kita bisa mempelajari sekilas, saya tidak akan banyak waktu, tetapi kalau kita pelajari bagaimana mempersembahkan yang sulung, ini adalah sebuah bukti tunjuk komitmen yang luar biasa, satu ekspresi dari seorang yang setia dan loyal dan siap mempersembahkan yang terbaik. Kita bisa lihat mulai dari semenjak kisah dalam Kejadian, saudaraku ya, pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara bisa baca sendiri Alkitab di sana bagaimana Habel, mengapa persembahannya diterima oleh Tuhan, mengapa dia mengorbankan pengorbanan ibadah persembahan kepada Tuhan itu diterima. Karena dia bukan hanya sekedar mempersembahkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dia bukan cuma mempersembahkan ternak domba, tetapi dia memilih yang terbaik, dan yang dia pilih adalah yang sulung, saudara ya. Dia memilih yang lahir, yang keluar pertama dari rahim, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak heran Tuhan berkenan akan pengorbanan Habel. Karena apa? Karena Habel membuktikan bahwa dia benar-benar berkomitmen kepada Allah, ibadahnya benar-benar berikan yang terbaik, bukan cuma sekedar kasih atau sekedar berkorban, memberi, tapi yang betul-betul the best, yang terbaik dia berikan, dikatakan di situ, yang sulung, the first fruit. Saudaraku ya. Jadi dia memang mau menunjukkan, saya ini serius sama Tuhan. Saya nggak cuma sekedar, ya kalau boleh dibilang zaman sekarang ibadah saja, yang penting saya datang bersekutu dan sebagainya. Tapi dia datang dengan benar-benar beri yang terbaik. Dia datang benar-benar mempersembahkan sesuatu yang paling top, yang tidak adalah istilahnya lagi yang lebih, untuk bisa membuktikan bahwa dia benar-benar berkomitmen kepada Tuhan. Dan tentunya kisah yang kedua, saudara, tentu sudah tidak asing tentang Abraham. Mengapa Tuhan menguji, ujian terakhir Abraham adalah dia mempersembahkan anaknya yang sulung, anak perjanjian. Tentunya ada Ismail, tetapi dia bukan anak perjanjian, bukan anak dari istri yang sah. Jadi anak perjanjian, anak sulung yang sah adalah Ishak. Mengapa Abraham diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung, anaknya yang satu-satunya, anak yang dijanjikan untuk dipersembahkan. Mengapa Tuhan harus meminta sampai setitik itu? Karena dikatakan Tuhan menguji akan Abraham. Tuhan mau melihat seberapa komitmennya Abraham untuk mempersembahkan, betapa Abraham itu benar-benar mau mengikuti kehendak Tuhan, mau beribadah dan mau taat kepada Tuhan. Di mana buktinya, di mana puncak kesetiaan Abraham itu?
Nah, kita lihat di sana Abraham rela mempersembahkan, saudaraku ya kan. Ishak dengan tidak menahan-nahan diri, dengan tidak berbantah-bantah, bersungut-sungut, dia relakan. Walaupun sudah dia perjuangkan sedemikian lama dengan penuh air mata dan seterusnya, saudaraku, tetapi bukti bahwa Abraham benar-benar memberi yang terbaik buat Tuhan. Bukti bahwa dia berkomitmen penuh kepada Allah dan tidak ada yang lain. Maka dia relakan putranya yang sulung untuk dipersembahkan. Tidak usah heran kalau kita bisa melihat bahwa di dalam berikutnya dalam hukum Taurat, kita perhatikan saudara, mari kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-15. Kita lihat di situ Bilangan pasal yang ke-15. Saudaraku, kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel dalam hal memberikan persembahan, saudaraku ya. Kita lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Bilangan 15 ayat 13 sampai 15. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka dan baca bersama dengan saya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seseorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendaklah mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti kami perbuat, demikianlah perbuatnya. Mohon maaf, saya salah catat ini saudaraku ya. Ya, saya salah catat ya. Mohon maaf saudara ya. Jadi di dalam hukum Taurat, saya lupa di bagian mana, tapi dikatakan bahwa persembahkanlah yang sulung dari setiap kambing dombamu, persembahkanlah yang sulung, dan setiap putra sulung dari bangsa Israel harus dipersembahkan, ditebus dengan sebuah harga. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi apa yang Tuhan minta dari umat Israel adalah dia persembahkan, mereka persembahkan yang betul-betul membuktikan komitmen mereka kepada Tuhan. Semua yang keluar dari rahim, semua yang keluar dari dalam kandungan dipersembahkan. Yang pertama harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dan setiap putra-putra putri yang lahir dari bangsa Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tentunya bukan dikorbankan, tetapi ditebus dengan sejumlah harga untuk dibawa kepada imam bangsa orang Lewi, saudaraku. Jadi hukum Taurat pun mengatur juga mempersembahkan yang sulung, mempersembahkan yang terbaik sebagai bukti komitmen seseorang kepada Tuhan. Dan itu juga sebabnya mengapa buah sulung, ada istilah juga peraturan Taurat, saudara. Nanti mungkin bisa ditambahkan ayat itu, saudara ya. Buah sulung dari apa yang dihasilkan, hulu hasil dari setiap perkebunan atau pertanian bangsa Israel itu pun harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, saudaraku. Jadi benar-benar Tuhan menuntut kepada kita. Oh ya, mohon maaf, Keluaran pasal yang ke-22, Keluaran pasal yang ke-22, saudaraku ya. Keluaran 22 ayat yang ke-19, saudaraku. Tadi saya dibantu, terima kasih. Keluaran 22 ayat yang ke-19, kita bisa lihat di sana. 22 ayat 29, maaf 22 ayat 29, Keluaran 22 ayat 29. Kita lihat di sana peraturan tentang ya memberikan persembahan, ayat 29, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandumu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Perhatikan di situ, sudah demikian juga kau harus perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. Ya, harus dipersembahkan yang sulung dari semua anak-anak laki-laki. Kalau dalam ayat yang lain yang sebenarnya saya maksudkan itu sebenarnya dikatakan setiap yang keluar dari kandungan yang pertama itu harus dipersembahkan. Bahkan setiap hasil dari ladang harus dipersembahkan yang pertama. Kenapa? Sekali lagi saudara, bukan Tuhan mau meributkan, kita tentunya tidak hidup di dalam Taurat. Tapi yang ditekankan oleh firman Tuhan, prinsipnya di sini adalah saudaraku, beri betul-betul komitmen kita kepada Tuhan, menunjukkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dan ini sebuah prinsip. Jadi saya tidak mau membantah, saya tidak mau berdebat dengan ada ajaran hamba Tuhan zaman sekarang atau gereja zaman sekarang yang menentang yang namanya perpuluhan, menentang yang namanya khusus dan sebagainya. Saudara, bukan masalah itunya, tetapi masalah sekali lagi prinsip pengajaran penekanannya menunjukkan bahwa kita berkomitmen penuh kepada Tuhan. Karena kalau ngomong saja sih semua gampang, saudara, betul. Kita bicara saya setia, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, itu semua juga bisa. Atau dia berpikir bahwa dia seperti itu. Bilangan 18 ayat 15, saudara juga bisa lihat di situ. Bilangan 18 ayat 15,
Ya, Bilangan 18 ayat 15, ya mungkin ini yang lebih tepat ayatnya. Bilangan 18, terima kasih yang sudah membantu saya di belakang layar. Ya, saudara dikasih Tuhan, demikianlah hidup kita, saudara ya. Kalau nggak ada yang bantu kita, kita bisa jadi apa? Ya, Bilangan 18 ayat 15, semua yang terdahulu lahir dari kandungan, nah ini dia. Segala yang hidup yang dia persembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis, haruslah kamu tebus. Saudaraku ya, jadi semuanya betul-betul milik Tuhan. Intinya apa saudara? Prinsipnya adalah tunjukkan, buktikan dengan mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan yang sulung, istilahnya seperti itu, saudara kasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu berdebat secara detail dan seterusnya, tapi prinsip firman Tuhan nggak pernah berbeda. Kalau memang kita menomorsatukan Tuhan, kita buktikan, kita berikan yang terbaik. Next point, saya mau cepat saudara ya. Dan kita lihat juga ada banyak contoh di sana. Hana, contohnya ya, Hana ibu dari Samuel yang akan mengurapi sang raja, ya saudaraku, raja bangsa Israel yang pertama, dan juga mengurapi Daud, raja yang dikenan oleh Tuhan. Samuel adalah hasil dari persembahan seorang ibu yang mempersembahkan yang sulung bagi Tuhan, sehingga tidak heran persembahannya pun berkenan kepada Tuhan, dan dia yang diangkat menjadi pengganti daripada Imam Eli. Dan Hiel, sebuah contoh satu lagi saudaraku, sebuah komitmen. Kalau saudara bisa baca sendiri di rumah ayatnya di sana, ya, Hiel adalah seorang yang menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yosua ketika Yosua menghancurkan Yeriko. Ya, Yosua mengutuk kota Yeriko, barang siapa yang mau membangun kembali Yeriko, maka dia akan mempersembahkan anaknya yang sulung untuk memulai meletakkan batu pertamanya, dan dia akan mempersembahkan anaknya yang bungsu untuk mulai menyelesaikan pembangunan kota Yeriko dengan meletakkan pintu gerbangnya. Dan Hiel di dalam satu raja-raja kita lihat Hiel saking berambisinya, saking betul-betul berkomitmen untuk melakukan ambisinya membangun kembali Yeriko. Walaupun dia tahu, saudaraku, ada kutukan seperti itu. Walaupun dia tahu harga yang harus dia bayar, dia relakan, dia bayar anaknya yang sulung, dipersembahkan ketika dia mulai membangun Yeriko. Tentunya ini sebuah contoh yang negatif, contoh yang buruk, saudaraku ya, yang tidak perlu kita teladani, saudaraku. Tetapi kita lihat di sini betapa satu ambisi seseorang untuk menunjukkan komitmen kepada sesuatu, dia relakan dengan membayar seorang putranya, saudaraku. Dan Raja Moab juga contoh yang buruk yang sama, saudara bisa baca di rumah. Raja Moab ketika kalah perang melawan bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang bergabung bersama-sama, maka ketika dia terdesak, dia mau berdoa kepada Kemos, ya saudaraku, dewanya orang Moab. Dan salah satu caranya untuk membuat Kemos menolong dia adalah dia persembahkan putra mahkotanya. Dia sembelih sendiri putra mahkotanya di hadapan lawan-lawannya, saudaraku ya, sebagai bukti dia mohon kepada dewanya untuk menyelamatkan dia. Saking dia ingin begitu menunjukkan komitmennya untuk menyelamatkan diri sendiri, dia korbankan putra sulungnya. Saudara, kita melihat begini satu berbahaya kalau orang sudah penuh dengan ambisi, saudaraku. Ya, banyak kali ada banyak orang juga yang tanpa sadar mungkin mereka karena saking berambisi, saking ingin jadi sukses, saking ingin bisa berhasil, bahkan dia relakan, korbankan, saudaraku. Mungkin tidak se ekstrim, saudaraku, di zaman dahulu dengan mengkorbankan secara harafiah, saudara, tapi mengorbankan anak dengan tidak memelihara, tidak memperhatikan, ya saudaraku, ya tidak memberikan mereka apa yang dibutuhkan sebagai seorang anak. Bukan cuma bicara soal materi, tetapi juga, saudaraku, seorang bapak, kasih sayang, perhatian, saudaraku, dan ya ayah yang siap mementor dan menolong sebagainya. Saudara, kita tidak mau jadi seperti itu. Bukan, tentunya kita tidak membiarkan hal seperti itu merusak kehidupan kita sebagai anak Tuhan, karena kita justru harus mempersiapkan masa depan sebagai penerus kita, saudaraku, bukan mengorbankan anak-anak kita, saudaraku, sebagai tumbal istilahnya bagi kesuksesan keberhasilan kita. Dan satu contoh lagi kita lihat di dalam Wahyu pasal 14, dikatakan ada 144.000 orang pilihan yang dikatakan sebagai anak-anak sulung dari bangsa-bangsa. Siapa mereka? Tentunya saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih dari sekian banyak orang. Karena mereka orang-orang yang setia, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Mereka orang-orang yang benar-benar berkomitmen penuh untuk mengiring sang anak domba Allah, sang putra Allah, sampai kepada kematian. Mereka tidak mau meninggalkan, ya saudaraku ya, apapun, saudaraku, tidak akan mereka biarkan untuk mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, 144.000 orang ini adalah
putra-putra sulung dari bangsa-bangsa yang menunjukkan mereka hidup begitu berkenan kepada Tuhan, dan dikatakan tidak ada celah, tidak ada kata-kata yang bohong keluar dari mulut mereka. Dikatakan sudah bisa baca dalam Wahyu pasal 14 ayat yang 4 di sana. Ini contoh dari orang-orang yang adalah pilihan, komitmen orang-orang yang berkomitmen mengiring Tuhan. Apa yang kita bisa ambil di sini, saudaraku? Tentunya semuanya ini menunjukkan pada satu saat kelak, next point, bahwa Allah sendiri yang akan mengorbankan putranya yang sulung, putranya yang tunggal. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat yang terkenal, saudaraku. Roma 8 ayat 8, ayat 28 dan 29. Kalau sudah tidak asing lagi dengan Roma 8 ayat 28, tetapi saya mengajak kita melihat Roma 8 ayat 29, saudaraku ya. Di sana kita bisa memperhatikan ada suatu kebenaran tentang bagaimana Tuhan merelakan, mempersiapkan putranya yang sulung, saudaraku. Roma 8 ayat 28 sudah tidak asing lagi. Ayat 29 kita baca di sana, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, saudara dan saya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus adalah putra sulung. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah adik-adiknya, karena kita pun diangkat menjadi anak. Yohanes katakan, barang siapa yang percaya kepada Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara percaya kepada Yesus, saudara adalah anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saya adalah adik-adiknya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, berhak menerima warisan, berhak menerima berkat daripada Allah. Dan saudara dikasih Tuhan, Yesus menjadi yang sulung dan Dia dikorbankan supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu bukan hal yang luar biasa, saudaraku ya. Bukan suatu hal yang mana ada Allah seperti Allah kita, yang mau lakukan yang seperti itu. Bukan cuma mau menjadikan kita umatnya, tapi menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita sebagai pewaris dari apa yang Dia miliki. Saudara, itu hal yang terlalu luar biasa untuk kita bisa renungkan, untuk kita bisa percaya. Mungkin it sometimes sounds too good to be true. Kadang-kadang gak bisa masuk di akal bagaimana saudara dan saya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bisa jadi ahli waris kerajaan sorga, saudara ya. Tentunya itu sulit untuk kita bisa mengerti, tetapi itulah yang menjadi rencana Allah, bahwa sedemikianlah komitmennya Allah, saudara dikasih Tuhan, untuk menjadikan kita semua sebagai putra-putrinya Allah, untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga Dia korbankan putranya yang tunggal di kayu salib. Dengan demikian Dia memberikan kepada kita bukan hanya kebebasan dari dosa, bukan hanya Dia memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang digambarkan oleh kehidupan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tetapi yang saya senang saya tekankan di sini, bahwa Dia juga menjadikan saudara dan saya sebagai putra dan putrinya, sebagai anak-anaknya. Sama seperti bangsa Israel diperanakkan oleh Allah ketika mereka keluar dari Mesir untuk dijadikan anak-anak Allah. Demikian juga kita, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, haleluya, kita juga sudah menjadi anak-anak Allah. Kita juga semua tanpa terkecuali, kita yang percaya, kita sudah menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sudah. Jadi inilah komitmen yang besar dari Allah. Saudara, Allah benar-benar berkomitmen. Makanya Dia menunjukkan putranya yang tunggal harus mati. Artinya Dia tidak ada lagi bukti komitmen Allah yang lebih tinggi lagi selain daripada Dia sudah persembahkan Yesus buat saudara dan saya. Kalau saudara masih ragu bahwa Allah itu baik dan Allah punya rencana yang baik buat kita, kalau Anda masih ragu bahwa Allah itu tidak sungguh-sungguh mau mengasihi kita dan tidak sungguh-sungguh mau menolong kita, tidak sungguh-sungguh mau memberkati kita, ingat kembali Paskah. Ingat kembali mengapa Dia tergantung di kayu salib. Mengapa putra Allah harus mati. Mengapa Dia harus dikorbankan. Mengapa Dia harus menjalani salib. Ingat kembali itu, saudaraku. Setiap kali kita mengenang salib, setiap kali kita mengenang, saudaraku, Paskah, dan tentunya Paskah di dalam kehidupan kita orang Kristen bukan hanya setahun sekali. Setiap kali kita makan roti dan anggur yang diteguhkan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir, itu adalah kita mengingat kembali Paskah. Kita merayakan Paskah yang kita lakukan sebulan sekali, saudaraku, sebentar lagi kita lakukan. Itu kembali kita harus mengenang kembali bahwa Tuhan sedemikian cintanya kepada kita, sedemikian komitmennya Tuhan kepada kita untuk memberkati kita dan menjamin kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tanpa ada alasan sedikit pun, percayalah saudaraku yang masih ragu, yakinlah bahwa Allah benar-benar mengasihi saudara. Allah benar-benar punya yang terbaik buat saudara. Allah benar-benar ingin yang terbaik dan berkomitmen sepenuhnya untuk saudara diberkati olehnya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saya mau cepat. Yang kedua, Tuhan memakai Paskah sebagai cara untuk mempersiapkan umatnya masuk kepada era yang baru. Masuk kepada hari esok yang penuh harapan, yang menjadi tema di bulan ini, saudaraku ya. Paskah mempersiapkan umat Tuhan
untuk masuk dalam era yang baru. Ada banyak contoh ayat di sana saya catat, saudara bisa catat sendiri ya. Yang pertama adalah bebas dari perbudakan, tadi kita sudah baca dalam Keluaran 12. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka sampai di Gunung Sinai, mereka menerima firman Tuhan. Saudaraku, Bilangan pasal yang ke-9 mencatat sebelum mereka mulai berangkat menuju tanah perjanjian, mereka harus rayakan Paskah lagi. Untuk mereka masuk, siapkan mereka masuk dalam era yang baru, masuk dalam tanah perjanjian, mereka harus rayakan Paskah terlebih dahulu. Kemudian ketika mereka gagal, saudara tahu tentu ceritanya dalam kitab Bilangan, mereka menolak, mereka tidak percaya, mereka pun ditolak oleh Tuhan. 40 tahun mereka beredar-edar, dan ketika mereka mulai masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka pun kembali merayakan Paskah. Di sana di dalam Yosua pasal yang ke-5, Paskah harus dirayakan karena mereka siap mendiami tanah perjanjian. Next point. Yang berikutnya kita lihat juga di dalam Paskah Hizkia, di dalam kisah raja-raja, saudaraku, Hizkia ketika dia mengalami pemulihan kebangunan rohani, Paskah langsung dirayakan. Demikian juga Yosia, kitab perjanjian ditemukan, yang adalah kemungkinan kitab Ulangan, ditemukan dan dibaca, dan mereka bertobat, mereka mengalami kebangunan rohani. Apa yang mereka lakukan? Rayakan Paskah lagi. Karena apa? Karena mereka mau mengalami era yang baru, era lawatan Allah, era kebangunan rohani, era Allah bekerja dengan dahsyat, memulihkan, mengubahkan, saudaraku, menyelamatkan, mengembalikan umat Allah kembali kepada Tuhan. Maka Paskah harus dirayakan, puji Tuhan. Dan ketika umat Tuhan dihukum pun dalam Ezra kita lihat ketika mereka kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan, kembali Paskah dirayakan untuk mereka mempersiapkan hidup yang baru, era yang baru, kembali membangun apa yang sudah mereka tinggalkan lewat pembuangan. Kemudian Yohanes 13-17, saudara kita bisa lihat di situ, Yesus meneguhkan satu era yang baru, masa yang baru yang sedang saudara dan saya jalani sampai Tuhan datang, yang disebut sebagai masa perjanjian baru, dimulai dengan hari raya Paskah. Saudara, hari ini, di tahun ini, di situasi seperti ini kita merayakan Paskah. Mari kita rayakan bukan hanya sebagai sebuah peringatan akan masa lalu, tapi kita rayakan sebagai cara kita pandang tentang masa depan yang Tuhan mau curahkan bagi hidup kita. Mari kita imani bahwa setelah kita merayakan Paskah ini, Tuhan akan masuk, saudara, bawa kita semua ke dalam era yang baru, bawa kita semua kepada masa yang baru, bawa kita semua kepada situasi yang baru. Saya mau tutup dengan satu kebenaran ini, saudaraku. Next point. Ada satu kata penutup di dalam setiap perayaan Paskah. Kalau kita pelajari Paskah tradisi orang Yahudi, saudaraku, ya, mereka makan Paskah. Saya nonton di YouTube, saya perhatikan setiap poin-poinnya, dan semuanya ada kaitannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Menarik sekali. Bangsa Yahudi merayakan Paskah semenjak sebelum Yesus sampai kepada hari ini, saudaraku. Mereka yang belum percaya kepada Yesus, mereka tetap melakukan, dan semuanya sebenarnya adalah simbolisme kepada Yesus. Dan ada satu poin yang mereka selalu ucapkan ketika mereka selesai merayakan atau melakukan upacara perayaan Paskah itu, yaitu mereka akan berkata, Lasana haba'ah barusyalaim, saudaraku, ya. Bisa katakan sama-sama dengan saya, Lasana haba'ah barusyalaim, ya. Dengan kata lain bahasa Indonesia, tahun depan di Yerusalem. Artinya sampai jumpa di Yerusalem lagi. Sampai jumpa nanti kita merayakan Paskah di Yerusalem. Itu menjadi sebuah kalimat penutup setiap mereka merayakan Paskah. Mereka saling menguatkan, saling menasihati, saling memberikan semangat untuk menghadapi masa depan. Ketika mereka ditindas, ketika mereka dianiaya, ketika mereka mengalami, saudaraku, pembunuhan massal ketika perang dunia, saudaraku. Setiap kali mereka merayakan Paskah, mereka selalu punya pengharapan, kita akan pulang kembali ke Yerusalem, kita akan pulang kembali ke tanah perjanjian. Ingat baik-baik, kuatkan hatimu, tetaplah setia, tetaplah pegang identitasmu sebagai umat Tuhan. Selama ribuan tahun mereka lakukan itu. Dan coba tebak, saudara, mereka sudah kembali ke Yerusalem. Mereka rindu adanya damai, mereka rindu adanya kehidupan yang penuh dengan shalom. Tapi apakah ada shalom? Ya belum. Sudah bisa baca berita setiap hari ada bom di situ, setiap hari ada rudal di situ, setiap hari ada terorisme dan sebagainya. Itu menjadi makanan hari. Di mana damai? Ketika saya datang ke sana, saya ketemu dengan orang Yahudi di situ, orang tua ya, yang masih ada sampai hari ini, masih kontak dengan kami. Where is peace? Katanya, di mana damai? Ya, saya bilang, damai tidak ada sebelum Sang Raja Damai datang. Karena memang sebenarnya Yerusalem yang sejati, yang benar-benar kita, saudara dan saya, bukan cuma orang Yahudi, kita semua merindukan shalom dalam hidup kita. Dan itu hanya datang ketika Yesus berkata di malam terakhir. Saudara boleh buka Matius pasal 26. Ketika dia meneguhkan perjanjian yang baru, ketika dia makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Saudara perhatikan di situ Matius 26 ayat yang ke
26 saudara ya, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan ketika Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan roti, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan saudara, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Haleluya. Yesus mengatakan pesan terakhir, kalimat terakhir ini, lasyana haba'ah barusyalaim. Bukan Yerusalem yang di bumi tetapi saudaraku, tapi dalam kerajaan Bapa, yaitu Yerusalem yang baru. Dia pun mengatakan yang sama. Dia berjanji tidak akan minum lagi anggur sampai dia akan minum bersama saudara dan saya. Haleluya. Di Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah menjadi pengharapan kita. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita pandang ke depan. Percayalah, seperti bangsa Israel sudah dipimpin Tuhan. Mereka bisa kembali lagi dari pembuangan. Mereka dibuang lagi dan kembali lagi dari pembuangan. Demikian juga kita dalam menghadapi apapun hidup ini, saudaraku. Percayalah, masa depan selalu ada. Paskah mengingatkan kita, Tuhan setia dengan janjinya. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, Yerusalem tersedia bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi teringat dengan Bapak Gembala almarhum, saudaraku ya. Satu hal yang saya ingat dari beliau adalah ketika beliau selalu bercerita dengan mata yang berkaca-kaca bagaimana dia merelakan anaknya yang sulung diambil oleh Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah. Saya menarik satu pelajaran. Ya, bahwa demikianlah ujian yang diizinkan untuk dialami oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga tentunya. Seberapa mereka rela berkomitmen untuk melayani Tuhan walaupun anaknya yang sulung diambil, tapi tidak berhenti. Saya ingat ceritanya, dia hampir menyerah, dia hampir tinggalkan pelayanan, tetapi dia tidak lakukan itu. Dan gak usah heran Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Gembala dipakai Tuhan demikian rupa. Karena dia buktikan komitmennya. Juga sudah dikasih Tuhan. Hari ini tentunya kita merayakan sudah setahun. Tapi mari kita sama-sama kembali ingat bahwa di dalam kehidupan kita hari-hari ini kita masih punya Yerusalem yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Mereka yang sudah mendahului kita sudah ada di sana. Mereka menantikan kedatangan kita. Tentunya jangan cepat-cepat ya. Tapi tetaplah bersemangat dalam menghadapi. Tetaplah katakan satu sama yang lain. Tahun depan di Yerusalem kita tetap punya Yerusalem yang baru. Kita punya masa depan. Apapun yang terjadi Tuhan akan berikan kita kemenangan. Karena Yesus sudah mati dan dia juga akan bangkit yang akan kita rayakan sebentar lagi. Puji Tuhan, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Dan saya mau mengajak kita menyanyikan lagu terakhir yang diterjemahkan oleh Bapak Gembala. Tentunya saya yakin jemaat AMS semua tahu lagu ini. Mari kita akan siapkan roti dan anggur kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan beserta. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan sama-sama dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu cerah, kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Katakan, matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang
bersinar di balik awan yang gelap, penuhi kerinduanmu, amin, beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Katakan, penuhi kerinduanmu, penuhi kerinduanmu, beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Mari kita angkat roti lebih tinggi. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu sebagai domba Paskah bagi kami. Karena lewat Paskah ini kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan kami kekuatan untuk menghadapi hari-hari dalam hidup kami. Dan sebagaimana Engkau sudah menolong umat-Mu berkemenangan di dalam segala hal, kami juga akan berkemenangan di dalam situasi yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih buat masa depan kami. Terima kasih buat komitmen-Mu untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih buat Yerusalem baru yang selalu tersedia menjadi tempat tinggal kami untuk selama-lamanya bersama dengan Engkau. Kami terima tubuh ini, tubuh Kristus ini, roti yang diberikan oleh Bapa dari sorga untuk menjadi makanan bagi kami. Sehingga kami akan terus terpelihara sampai Maranatha. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat jalan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat anggur yang melambangkan darah-Mu yang sudah dicurahkan menjadi meterai dari perjanjian yang baru. Yang memeteraikan kami sampai pada hari Tuhan, hari penyelamatan. Terima kasih Tuhan buat anggur sukacita. Terima kasih buat penebusan oleh darah yang kudus. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu yang membebaskan, menyelamatkan kami. Dan darah-Mu yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami minum darah Kristus ini, maka kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minum sama-sama dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dengan iman. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi kesedihan di hati saudara, bawa di bawah kaki Tuhan dan serahkan di bawah kayu salibnya. Percaya dalam Dia selalu ada kemenangan. Dan Dia akan menyelesaikan tetelestai semuanya di dalam kuasa-Nya. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Kiranya Dia menyinari wajah-Nya ke dalam kehidupanmu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera dan shalom-Nya dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menolong engkau di dalam segala rupa kehidupanmu dan mengaruniakan kemampuan yang daripada Dia untuk menghadapi segala situasi. Terimalah berkat dan pertolongan dan jawaban yang sudah Dia kerjakan di kayu salib sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi jemaat AMS. Sampai kita bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan menjadi berkat buat saudara semua. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Bapak Pendeta Nimo sudah dipakai menjadi perantara bagi kita. Kita boleh menerima berkat dan kekuatan dari Tuhan melalui firman, melalui perjamuan kudus dengan tubuh dan darah-Nya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Terima kasih Bu Susi. Saudara, beberapa pengumuman akan disampaikan hari ini. Minggu depan tanggal 4 April, seperti biasa kita ada doa Bidstun yang dimulai dari jam 8.15. Kemudian
dilanjutkan dengan ibadah pada pukul 9 pagi. Dan pengumuman selanjutnya adalah jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Niling di nomor HP yang tertera. Saudara, informasi tolong disampaikan paling lambat hari Sabtu. Pengumuman selanjutnya untuk anak-anak yang masih balita. Saudara, mereka juga perlu diisi oleh firman-firman agar hidup mereka boleh berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, para orang tua, silakan ikuti link di YouTube, dan untuk informasinya bisa didapatkan kepada Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor-nomor HP yang tertera. Dan untuk anak-anak sekolah, anak kelas 5 sampai 9, juga ada ibadah yang akan disampaikan di hari Jumat. Informasi juga dapat Bapak Ibu dapatkan pada Ibu Sandy dan Ibu Mary di nomor-nomor HP yang sudah tertera. Kaum milenial, remaja, dan dewasa muda. Ibadah kaum remaja dan dewasa akan langsung dipimpin oleh Pendeta Nemo Bahari di hari Sabtu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Link dan informasi dapat diminta kepada Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor-nomor HP yang tertera. Saudara, kita jemaat PDAMS tetap dihimbau untuk doa puasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID berkenaan dengan vaksinasi yang pertama dan kedua, kita berharap berdoa supaya kita semua bangsa Indonesia ini beroleh kekebalan menghadapi COVID-19. Dan juga kita berdoa berpuasa untuk sekolah Alkitab Cianjur, dan tentunya juga untuk kita persekutuan doa Agape Misi Sarana, agar kita tetap setia tapi berikan kesehatan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, saudara bisa transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor rekening 1830 738 882 Bank Sentral Asia. Demikian pengumuman disampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Susi. Terima kasih Pak Setiadi, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Kita akan tutup dan nanti Bapak Hendrik akan membawakan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian terima kasih Yesusku. Kami telah terima, kami rasakan, kami nikmati di dalam pengiringan kami kepadamu, bahkan di dalam pelayanan kami. Betapa Tuhan kasih-Mu besar, tak terbalaskan oleh kami ya Bapa. Dan kalau sampai hari ini
kami masih ada, sebagaimana kami ada. Kami tahu semua ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih banyak Bapa buat kesempatan beribadah kepadamu, merayakan hari Jumat Agung, kematian, penyaliban Kristus dan kematian Kristus di atas salib Golgota. Kami percaya Tuhan lakukan semuanya itu oleh karena kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Kami selamatkan, kami diangkat dari lumpur dosa, dan kami dibawa kepada terang Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah menyegarkan kami, mengingatkan kembali kami bahwa pengorbanan-Mu di atas salib Golgota adalah untuk menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu ajarkan kami terus mengingat dan tetap bersyukur kepadamu ya Bapa atas karya ajaib Tuhan di atas Kalvari. Terima kasih banyak Bapa buat hamba-Mu Nemo Bahari, Engkau sudah pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami pada pagi hari ini. Doa kami buat hamba-Mu sekeluarga dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka di Bali Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Jauhkan mereka dari segala malapetaka bahaya, penyakit sampar, penyakit menular. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pengembalaan mereka di Bali semakin maju. Jumlah jiwa-jiwa ditambahkan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih banyak Bapa buat seluruh jemaat AMS Tuhan Yesus yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing, mengarahkan, mengajar, menuntun mereka semuanya. Sehingga mereka tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka tetap tenang dalam menghadapi COVID-19 hari-hari ini yang sedang menakutkan manusia. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap di dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Sehingga kami tidak takut menghadapi bahaya apapun. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati, oh Tuhan Yesus, segala keperluan dan kebutuhan dari setiap jemaat AMS Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib, menyembuhkan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih yang susah Engkau hiburkan, mereka yang bimbang ragu, berikan keteguhan iman bahwa hanya dalam Yesus ada jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Yayang Awondatu. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dia Bapa. Engkau menyertai, bahkan Tuhan memberi kemampuan, memberi kekuatan dan kebijaksanaan, hikmat surgawi memenuhi hidupnya di dalam menggembalakan kami jemaat di AMS yang ngaji AMS Sitikon, bahkan oh Tuhan Yesus pengembalaan di Cianjur. Beri kekuatan kemampuan kepadanya Bapa. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai dia Tuhan Yesus, sehingga dalam semua apa yang dia lakukan semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Revi, oh Awondatu Tuhan, yang mendampingi ibunya Tuhan di dalam pelayanan. Begitu banyak Tuhan pekerjaan Tuhan yang ditinggalkan oleh almarhum Pendeta Haji Awondatu Tuhan, yang mereka harus teruskan, mereka kerjakan Tuhan, mereka belajar Tuhan Yesus untuk melakukan semuanya ini Bapa. Tapi kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka. Baik Yayasan Kabar Baik yang dikelola, Sekolah Alkitab, STT, dan pengembalaan di Cianjur. Tuhan semuanya campur tangan Engkaulah yang mereka butuhkan, sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Nya Tuhan. Dan sekarang jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan
serta kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.